Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah, ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kullil mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'arifatak. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang sore berbahagia ini, Wak Jaber lagi dan lagi mendapat laporan, didatangi beberapa warga bahwasannya beberapa ternak juga sekarang sudah menghilang juga, dan bahwasannya ini bukan laporannya bukan dimakan atau dihisap darahnya, akan tetapi ini sengaja dirampas, tanahnya dirampok terang-terangan. Tetapi warga tidak banyak berbuat, tidak bisa melakukan apapun, bahwasannya mereka tahu siapa pelaku itu dan siapa gerombolan-gerombolan di belakangnya. Dan laporannya bahwasannya ini adalah kelompok daripada Uyut dan Udin Botak. Wak Jaber berpikir, sangka Wak Jaber mungkin rombongan yang lain juga, ternyata tidak. Jarwo saya tanya juga tidak, ternyata di sini Uyut. Dan yang Jaber tidak habis pikir, mengapa mereka selalu mengganggu yang namanya hak-hak masyarakat kecil, baik itu petani yang lebih utama. Mereka kemarin mengambil merampas daripada timun suri warga, perkebunan warga diambil juga. Kemarin juga di kediaman di Padepokan Ki Jagabaya mereka mengunduh buah kelapa semaunya saja. Dan alhamdulillahnya Wak Jaber berserta dengan yang lain refleks dan bisa menghalau itu semua, meskipun mereka selalu berbuat dikawal oleh para perewangan dan Danaspati, jin-jin yang lainnya. Yang Wak Jaber berpikir mereka ini berbuat di luar kontrol, di luar kesadaran. Kenapa? Karena kalau mereka ingin mengambil seperti buah-buahan dan sebagainya, itu sangat berat dan terlalu banyak tenaga. Mereka hanya mengalihkan perhatian daripada Wak Jaber dan tim spiritual lainnya untuk tidak membantu daripada Bangrai Lampung. Karena lebih utamanya mereka ini adalah kaki tangan Mak Lampir, yang mana Mak Lampir ingin dendam kepada Bangrai Lampung. Sehingga kami pun tidak akan diam, tetapi mereka menggunakan cara-cara licik yang pasif-masif dengan pelan, tetapi menghambat kegiatan kami dengan Wak Jaber tidak bisa berbuat banyak. Dan ini Wak Jaber hari ini akan berusaha bagaimana menemui
Uyut. Yang kabarnya dia lagi ada di pondoknya, di area tempat perkebunannya biasa dia berkeliaran, yang mana kemarin Wak Jaber pun sempat ke sana berjumpa dengan Mak Datu juga. Ya, untuk itulah mohon doa restunya para sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Ikuti terus bagaimana cerita daripada Wak Jaber bersama tim spiritual BRL Lampung, Kinotorogo, Santriwati BRL, Gudang Madu BRL, dan yang lainnya. Baiklah, Wak Jaber akan berusaha mudah-mudahan dapat berjumpa dengan Uyut, karena ini tidak bisa Wak Jaber diamkan, karena mereka benar-benar sudah sangat meresahkan. Dan ini memang kalau suasana di daerah area tempat bekas bertapanya, berkebunnya Uyut ini memang cukup agak asri. Dia di pinggiran hutan, tapi ada kebun, dan ini ada pisang, ada pohon duku, ada cabai, ada jagung, termasuk komplit lah suasananya. Dan ini mana ini? Ini tak sama-sama. Ini sepertinya ada orang, tetapi sepertinya bukan Uyut. Karena kalau Uyut pasti Wak Jaber sudah tahu, dia pasti ciri khas dia tuh orangnya kecil, bertopi caping. Dan ini curiga, siapakah karangan ini? Hah? Wah, kita ikuti saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau sini? Wah, rupanya kau di sini. Wak Jaber kesini mau mencari Uyut, dan rupanya kau juga sudah ada di sini. Ya, kenapa? Hah? Ini memang tempat kami selama ini. Justru aku bertanya, kenapa kau di sini? Hah? Kau nanyakan Uyut? Ya, Atau, karena Wak Jaber mendapat laporan dari warga bahwasannya Uyut dan kelompok kalian ini sudah membuat ulah lagi di masyarakat. Kalian juga sudah mencuri daripada hewan-hewan ternak para warga. dengar Wak Jaber. Sudah berapa kali aku katakan kepada kau, jangan sok jadi pahlawan kesiangan di sini. Hah? Bukan pahlawan kesiangan, tetapi memang sudah kewajiban apabila warga yang merasa kesusahan dizolimi oleh kalian, siapa lagi yang dapat membantu? Yang kami zolim itu masyarakat, bukan kau. Jadi masyarakat saja tidak masalah dengan kami. Tidak akan Wak Jaber diamkan. Bagaimanapun diri Wak Jaber dengan masyarakat, bahwa Wak Jaber sudah diciptakan untuk bagaimana membantu orang-orang yang terzolimi, yang merupakan Berarti kejahatan yang kalian lakukan. membantu masyarakat itu menjadi tugas serta kewajiban kau. Otomatis, karena memang Wak Jaber sudah bersumpah dan memohon, seandainya Wak Jaber diberi umur panjang setelah kejadian yang lalu, maka Wak Jaber akan hibahkan umur dan sisa umur Wak Jaber untuk berbuat kebaikan. Itu pun sama dengan kami. Ini kewajiban buat kami sebagai anak buah dari biung kami. Hah? Jadi kami harus sebelum bulan purnama. Kau ingat? Sekarang mana nih Uyut? Uyut lagi ada di mana? Jangan kau tanyakan Uyut. Uyut sekarang berada mempersiapkan diri bersama biung untuk acara malam purnama nanti. Hah? Tahu kau? Tapi ini tidak seperti biasanya yang kalian ambil ini. Kambing-kambing warga ini biasanya kalian ambil dalam keadaan mati, ini masih hidup-hidup kalian bawa. Dan terang-terangan, dan warga pun tidak berani terhadap apa yang kalian lakukan di mata mereka. Dengar Wak Jaber. Ternak itu bukan untuk biung kami. Biung kami butuh darah bayi dan butuh darah segar daripada perawan. Tahu kau? Lah, lantas apa juga itu lebih biadab lagi. Darah bayi, darah perawan yang kalian korban lebih biadab lagi. Tambah Wak Jaber tidak akan biarkan apa yang kalian lakukan. Ini kebutuhan daripada biung kami. Memang kelakuan kalian bangsat semua. Bangsat di mata kau. Mana ini? Wak Jaber kemarin juga sudah menghadir ke markas Malampir, dan dia pun tidak ada juga. Kau datang
kemar lampir. Buat apa? Buat ngantarkan nyawa kau? Hah? Tidak semudah itu. Nyawa berada di tangan Allah. Apapun yang terjadi pun, kalaupun harus mati, Wak Jaber siap. Pak Jaber, memang orang-orang seperti kalian, kalau tidak mengganggu urusan kami, mungkin nyawa kalian ada di tangan Allah. Tapi kalau kalian berurusan dengan kami, nyawa kalian ada di tangan mbok kami, biung kami, tahu kau? Terserah ya, apa yang kau katakan, Udin. Apapun yang terjadi, Wak Jaber siap. Mau kehalang tanahmu, tewas, mau apapun, Wak Jaber siap. Silakan. Tapi cerminan buat diri kau. Hah? Satu persatu spiritual dari Bang Ri Lampung akan kami penggak. Kau tahu Madatu, ah? Mungkin tinggal waktunya lagi. Kau akan dengar siaran dari masjid. Ah? Innalillahi buat Madatu. Ah? Yang jelas, kami para spiritual sudah dibekali namanya keyakinan. Masalah namanya risiko jatuh, sakit, patah tulang, ataupun kematian pun itu kami siap menerimanya. Tetapi malah dengan kematian yang di dalam kebaikan, itulah yang kami dambakan. Hanya modal keyakinan. Ya. Kalian ingin Ya. memberantas Karena kita yakin kepada Allah. itu tidak cukup. Pak Jaber, ah, seperti biung kami. Biung kami punya kekuatan dan punya segalanya. Ah. Sudah, kau terlalu banyak muter-muter. Sekarang tunjukkan. Aku ingin mencari kambing yang dicuri oleh Uyut dan kalian. Cari kau. Silakan kau cari kalau ada. Bukan, sekarang Uyutnya di mana? Buat apa aku nunjukin nama kau? Mau tahu? Kambing itu sudah kami jual, tahu kau? Tidak mungkin. Bahwasannya kalian bukan untuk dijual, tetapi ini untuk kalian tumbalkan. Hah? Pak Jaber, Apa yang kalian ingin jual? dengar. Hah? Biung kami tidak butuh darah hewan, tapi dia butuh darah bayi-bayi segar serta darah perawat. Tahu kau? Wak Jaber kemarin pun sudah menuju pergudangan yang kalian sembunyikan bayi-bayi itu, dan ternyata sudah kalian pindahkan juga di sana. Hah? Yang kau temui sana? Hah? Ada. Kemarin Wak Jaber sudah memantau itu ada, tapi begitu Wak Jaber dengan tim spiritual kesana, ternyata bayi itu sudah tidak ada. Kalian pindahkan kemana lagi tuh? Hah? Ternyata kalian ini memang tempatnya selalu berpindah-pindah. Sudah aku bilang. Kami butuh bayi darah segar, tahu kau? Jadi kau itu bukan urusan dengan diri kau. Minggir, tahu? Apa yang kalau kau belum tunjukkan itu keberadaan Uyut, Wak Jaber tidak akan minggir, dan Wak Jaber harus temui itu namanya. Harus berapa kali ku katakan? Uyut bersama Biung saat ini. Untuk mempersiapkan acara bulan purnama nanti. Dan perlu kau tahu, Uyut dari kemarin setiap malam Jumat dia bersama Biung kami. Kenapa? Karena ini ingin menambah kekuatan dia. Dia selalu mengempeng Biung kami. Tahu kau? Wak Jaber sudah tahu apa yang kalian lakukan terhadap Mak Lampir. Uyut pasti ketawa kalau dengar ini. Pasti Tetapi ketawa. Wak Jaber tidak heran juga. Tetapi sebenarnya kalian itu merasa terhipnotis, tersugesti apa yang kalian itu. Kalian tergendam. Sebenarnya kalian itu kalau mengerti keadaan yang sesungguhnya, kalian mungkin berlari dan akan berusaha minta tolong. Daripada kau, tahu kau? Apa yang kau lakukan? Aku bertanya baik-baik, ternyata kau seperti ini. Cari masalah kau. Kau yang berbuat masalah. Apakah maksudnya? Biung, datang Biung. Rasakan kau. Rasakan kau. Rasakan kau. Rasakan. Rasakan. Baru dengar suaranya. Kok jagoan mau ketemu dengan Biung kami? Baru dengar suaranya, kau sudah panas ya? Tidak juga. Karena bagaimanapun hanya sukma wajah yang masih bisa menghadapi itu dan akan berlalu. Ternyata kau selalu berlindung
di ketiak daripada mak lampir. Maaf, Pak Jaber. Cuma segitu ternyata kekuatan udin botak. Sengaja nunggu di gubuknya. Karena aku ingin mendengar siaran dari suara dari masjid. Apa yang kau ingin dengarkan? Hah? Suara Mak Datu akan meninggal. Tahu kau? Apa yang kau pikirkan? Hah? Dari mana kau punya ada pemikiran bahwa Mak Datu akan meninggal? Hah? Dengar. Wajah kau lihat sendiri wajah Ber pun sudah melihat Mak Datu tuh mulai berangsur-angsur pulih. Mungkin kalau orang biasa tidak akan selamat nyawanya. Kenapa? Mungkin selamat dari Mak Datu. Mungkin dia ada pusaka setan gober. Ya. Kalau tidak ada pusaka setan gober, lewat. Yang jelas Wak Jaber sudah saksikan bagaimana Mak Datu pun mulai pulih dan Jalak Seta pun sudah minta maaf dan dia pun membantu mengobati daripada Mak Datu. Syukurlah. Dan berkat doa-doa para subscriber juga alhamdulillah Mak Datu bisa selamat. Syukur. Tetapi kau punya pikiran benar-benar iblis, malah kau ingin memang kau ingin Mak Datu mati Jadi Mak rupanya. Datu belum mati. Kau lihat sendiri. Hah? Kau dapat informasi dari mana? Ya syukurlah. Kalau kau sudah menyaksikan melihatnya sendiri baru. Syukurlah Wak Jaber. Ini buat dia sadar bahwa orang yang akan dihadapinya di depan mata ini bukan orang sembarangan. Hah? Bukan orang kaleng-kaleng. Hah? Apalagi kau. Hah? Besok jadi palong kesiangan datang ke sini. Mau nganterin nyawa kau. Hah? Tidak. Seharusnya malas aku ini terlalu meladeni kamu nih. Karena aku tahu kau berbicara ini selalu muter-muter memang untuk memperlambat langkah Wak Jaber. Jadi Sekarang di mana kau katakan saja Uyut. Karena aku datang ke sini dengan baik-baik dan menanyakan dengan baik-baik. Uyut. Hmm? Itu dari situ. Glenn, banyak sana kau. Kalau ada Uyut. Ternyata kau dengan sahabatmu sendiri kau kurang ajar. Bagaimana mungkin kau Uyut kau katakan seperti monyet di atas pohon? Ha? Makanya mata kau itu jauh beda dengan biung kami. Mata Bang Udin bisa melihat bahwa Uyut ada di situ. Sudahlah, kau ini berbicara juga sudah ngelantur juga. Ha? Ngantor apa? Itu benar Uyut ada. Tidak, itu Wak Jaber bukan melihat Uyut, tapi di situ melihat itu setan genderuwo yang lagi nangkring di pohon itu. Ha? Berarti kesaktian Tapi dia kau pun tidak banyak berbuat berarti yang dia perbuat kemampuan untuk Wak kau Jaber. masih di bawah kami, Bar. Itu buktinya. Ada. Kasihan kawan-kawan. Ini memang beginilah pengikut-pengikut Malampir. Perkataan dengan penglihatan itu sudah tidak sesuai lagi. Apa yang dilihat Yud, apa Yud? dan yang Wak Jaber lihat itu tidak seperti itu. Mereka menyangka apa yang ada di sana itu Uyut, kadang-kadang melabir, padahal itu semua jin-jin Manaspati Gondorowo yang menyerupai bangsa-bangsa Romo. Kadang-kadang mereka menyerupai Jarwo, Udin Botak, Uyut. Jadi, gimana nih? Mau tetap sikuku mau mencari apa kau dia? Karena Wak Jaber ingin bertemu dengan Uyut. Uyut. Ingin menanyakan bagaimana dia bisa melakukan itu, dan Wak Jaber sekali ini tidak akan berdiam diri terhadap kalian semua. Kalau menunggu Uyut, kau harus butuh waktu. Apa yang kalian? Jangan kau ulur-ulur lagi, tinggal katakan saja di mana. Ya itu terserah kau. Kalau kau mau bertemu dengan Uyut, tunggu waktu. Kalau tidak mau, ya silakan cari sendiri sama kau. Asap. Ini ternyata Apalagi yang macam. Lawan biung, suara biung kami saja kau tidak akan mampu. Hah? Hajar biung, hajar biung. Berikan pelajaran buat orang seperti ini. Hah? Hajar biung. Ayo biung. Hajar, biung. Hajar. Senang aku melihat kau seperti ini, Wak. tidak. Karena Wak Jaber dapat melihat bahwa Uyut ini memang lagi bersama Mak Malampir.
Wak Jabir yakin dia pasti akan nongol dalam waktu dekat ini. Jangan ganggu. Tapi itu saja. Wak Jabir sudah mengirim pesan suara kepada Uyut bahwasannya dia akan menghadapi Wak Jabir dan akan datang karena dia lagi bersama dengan Mak Lampir. Dengar Wak Jabir. Bersama kau. Ternyata dia lagi rupanya lagi musuh juga. Nah, kalau kau tahu, memang itu kebiasaan daripada Uyut. Aku sebagai muridnya saya tidak mau mengganggunya. Rupanya Apalagi kau bukan siapa-siapanya. Hah? Uyut lagi ingin menambah kekuatan juga rupanya. Itu ketahu kau. Hah? Dan Wak Jabir tidak akan mudah gegabah kali ini. Sekarang gini saja dan Apalagi? nah, kau dari sini kalau kau tidak bisa memberikan apa tempat-tempat di mana persembunyian yang kalian culik. Apa kau bilang tadi? Nya dari sini. Iya. Yang berkuasa di sini adalah aku. Udah. Kau, tahu kau? Kalau begitu tunjukkan di mana tempatnya. Hah? Sudah aku bilang itu Uyut. Sudah kau tidak bisa berkata-kata membohongi Wak Jabir. Karena Wak Jabir sudah bertelepati melihat keberadaan Uyut dengan Mak Lampir. Nah, Dan dia pun akan datang sebentar lagi. Ya tunggu. Tunggu kalau kau sabar. Sudah, aku tunggu kalau begitu. Aku tunggu. Tunggu saja sama kau. Hah? Memang Tunggu sama kau. begitu rupanya. Mereka ini yang sudah-sudah kalau mereka berjumpa dengan Wak Jabir selalu permainan kata-kata, mengulur-ulur waktu, yang akhirnya pun mereka kelemahan mereka ujung-ujungnya memanggil daripada Banaspati, memanggil para jin-jin, para iblis yang mereka gunakan. Dan Wak Jabir tidak mudah untuk dibohongi. Bahwasannya Wak Jabir sudah bertelepati bahwasannya Uyut tidak sadar dia mengucapkannya bahwa dia akan hadir dan dia masih berada dengan Mak Lampir. Dan ini sebentar lagi akan datang karena Wak Jabir pun mengirim telepati dengan suara Udin Botak dan dia menyangka dia akan datang ke sini. Dia tidak tahu. Jangan kau ini udah GJ lagi kau. Aku akan memberitahu para subscriber bahwasannya memang beginilah pola tingkah anak, pola tingkah daripada anak buah Mak Lampir memang seperti itu. Yang sudah-sudah, yang anehnya kadang-kadang yang mereka ributkan, kadang-kadang cuman ternak. Tunggu di sini. Kalau kau memang butuh dengan lu. Aku tidak akan kemana-mana, Udin Botak. Aku akan menunggu di sini. Karena Wak Jabir tahu Uyut akan datang di sini. Besok kau akan mati di sini. Ingat itu. Terserah kau katakan bahwasannya mati itu Allah yang menentukan, bukan di kalian.